Nama usaha. Unit usaha ini diberikan nama Kafe Putri Tanjung. Penjualan minuman kopi dengan penghasilan minum kopi yang dinikmati. Nama Kafe Putri Tanjung. Pemilik Tanjung, alamat Jalan Sidomulyo, Nangapino, Malawi. Legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis. Sebagai bekal usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Berapa dokumen hukum yang demikian berkaitan dengan aspek hukum adalah badan hukum, badan usaha hukum yang berbentuk badan usaha yang perusahaan digunakan adalah Mupiti karena perusahaan menggunakan berapa anggota sehingga perusahaan memiliki bentuk usaha Tanjung. Tanjung sendiri merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang di mana tiap orang bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modalnya berapa dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagi kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya. 2. Perjanjian sewa menyewa. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik usaha Kafe Putri Tanjung baik berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Sudah diperhatikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. Situ atau singkatan dari surat izin tanpa usaha merupakan surat izin pendiri usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal ini, perusahaan juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Poin berikutnya adalah aspek manajemen. Badan organisasi. Dalam pendirian usaha ini tentunya membutuhkan pengolahan barang, keuangan dan tenaga pekerja yang baik agar hasil diharapkan dapat tercapai sebelum melakukan pengolahan usaha. Perlu disampaikan bentuk pemilihan usaha KP adalah perorangan atau kerabat, sehingga yang terlibat dalam pengolahan usaha ini adalah kerabat. Dalam hal ini, kawan seperjuangan. Mengenai kebutuhan tenaga kerja adalah 4 orang, yang kemudian akan dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift 1 dan mulai pukul jam 11 sampai jam 7 malam, dan shift 2 dari pukul 5 sore sampai jam 1 malam, di mana bisnis ini memiliki bersama dengan sistem bagi modal. Bisnis ini dikelola oleh bersama-sama dan tiap orang mempunyai tugas masing-masing. Misalnya dari 4 orang tersebut, 2 orang bertugas mencari dan mengolah bahan. 2 orang bertugas mengantar pesanan dan melakukan perekrutan tenaga kerja apabila membutuhkan. Aspek pemasaran, segmentasi, targeting, dan position. Segmenting untuk produk kopi ini perusahaan memasarkan konsumen khusus remaja atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya. Rentang usia yang diperoleh segmen yaitu 14 sampai 40 tahun. Alasannya perusahaan konsumen usia remaja pada khususnya karena remaja menyukai hal baru dan berbeda serta remaja ingin minum kopi yang berbeda dari buatan sendiri. Poin kedua adalah targeting. Perusahaan memilih pasaran sasaran yaitu pemasaran terkonsentrasi, niche marketing, yang mana perusahaan memiliki sumber daya yang batas dan perusahaan hanya melayani satu segmen saja yaitu segmen usia. Position. Diferensiasi dari produk perusahaan adalah minuman kopi yang dibuat oleh perusahaan menggunakan biji kopi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang minum ini dijual berkisaran antara 10.000 sampai 20.000. Permintaan. Yang pertama,
perkembangan permintaan saat ini, dewasa ini kalau kita cermati, permintaan akan minuman kopi semakin meningkat. Sering dengan berkembangnya gaya hidup, masyarakat yang cenderung mencontoh gaya hidup orang barat dan juga kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul dan ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Yang kedua, prospek permintaan di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya pendapatan, aktivitas masyarakat dan gaya hidup membuat minuman kopi akan menjadi kebiasaan dari masyarakat. Selain itu, kedepannya minum kopi akan menjadi tren seiring dengan semakin banyaknya aktivitas seorang yang biasanya membutuhkan minuman yang mampu membuatnya kembali segar dan beraktivitas. Yang menjadi salah satu pilihannya adalah kopi. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran Cafe Putri Tanjung akan menggunakan baur pemasaran 4P. Yang pertama, price, harga. Harga produk penjualan terjangkau untuk konsumen, terutama konsumen remaja yang menyukai produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, place, atau tempat beroperasi di wilayah yang padat aktivitas seperti di Jalan Sidomulyo depan sekolah SMA 1. Di sana banyak siswa-siswi yang mencari tempat tongkrongan untuk mengobrol atau mengerjakan tugas sekolah, dan tempat-tempat yang terdapat institusi pendidikan serta kantor lainnya. Yang tiga, produk yang perusahaan produksi adalah produk yang menggunakan bahan baku yang berkualitas dan tanpa pemanis buatan. Selain itu, menjual produk perusahaan juga melakukan pelayanan untuk memuaskan para pelanggan, sehingga jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan dan produk perusahaan, maka perusahaan harapkan adalah pelanggan datang kembali untuk membeli produk minuman kopi perusahaan. Yang keempat, promotion atau promosi. Perusahaan menggunakan semaksimal mungkin sosial media untuk membantu memperkenalkan produk perusahaan. Selain itu, menurut perusahaan banyak anak-anak muda menggunakan sosial media sehingga informasi tentang produk perusahaan lebih cepat dapat oleh para konsumen perusahaan. Analisis peluang usaha. Analisis SWOT adalah analisis kelayakan yang dilakukan terhadap suatu usaha, meliputi strength atau kekuatan usaha, weakness atau kelemahan usaha, opportunity atau peluang yang akan diraih sehubungan dengan usaha yang akan dijalankan, tren atau ancaman yang mungkin akan timbul dan mengganggu jalannya usaha. Analisis SWOT yang dilakukan terhadap KP kala adalah: pertama, strength. Pertama, produk yang unik dengan bahan dasar kopi. B, terbuat dari kopi pilihan yang berkualitas tinggi. C, rasanya nikmat. D, proses pengelolaan tanpa bahan penyedap, tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis, membuat serta diproduksi dengan memakai air yang benar-benar matang dan higienis. Yang E, harga yang cukup terjangkau dan mempunyai aroma yang harum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, itu sifat usaha. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan minuman kopi. Usaha perusahaan yakni mengolah biji kopi menjadi minuman kopi yang nikmat serta memberikan kualitas yang baik. Perusahaan juga akan memberikan tambahan rasa agar lebih inovatif. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Perusahaan manufaktur yang perusahaan ini menghasilkan sebuah produk berupa minuman kopi.
Meskipun pada awal usaha perusahaan akan memerlukan tenaga kerja lokal yang berpengalaman, serta yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Perusahaan ini tentunya memerlukan bahan baku untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Di sini bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kopi ini berasal dari dalam negeri dengan kualitas yang tidak kalah bermutu dengan produk di luar negeri. Dengan kata lain, perusahaan tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar untuk mendapatkan kualitas yang tinggi, dikarenakan di Indonesia sendiri sudah tersedia bahan baku yang memenuhi standar kualitas yang perusahaan tetapkan. Yang ketiga, menghemat devisa. Perusahaan manufaktur ini hanya memakai bahan baku dan tenaga kerja dari dalam negeri dan tidak memakai bahan baku maupun tenaga kerja luar negeri. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan barang impor berarti dapat menghemat devisa. Yang keempat, menambah pendapatan nasional. Karena produk ini bisa diproduk dan dikonsumsi di dalam negeri, sehingga impor atau produk dan biaya yang dibebankan lainnya berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama itu iklim tropis. Di sini iklim sangat berpengaruh terhadap penuhnya kebutuhan bahan baku. Beberapa banyak bahan baku yang dapat diperoleh sangat berpengaruh pada iklim, di mana cuaca dan musim menjadi faktor yang utama. Jika pasokan bahan baku berkurang, ini dapat menaikkan harga dari bahan baku tersebut. Dengan begitu, harga dari minuman kopi ini sangat akan meningkat sehingga kemungkinan konsumen untuk mencari produk pengganti. Kedua, produktivitas rendah. Jika pendapatan dari konsumen atau daya beli masyarakat rendah, maka konsumen akan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang paling utama terlebih dahulu. Yang ketiga, tekanan pendudukan yang berat, di mana ini dapat berubah kurangnya kesadaran penduduk untuk memiliki hidup yang sehat dan dapat berumur panjang. Misalnya saja minum alkohol nantinya dapat menjadi suatu budaya di suatu negara, yaitu aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat disuap sendiri. Perusahaan disuap bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Terutama yang pertama itu perusahaan sebagai lembaga sosial, dan yang kedua perubahan kondisi sosial yang kompleks, dan yang ketiga perusahaan dalam masyarakat pluralis, yaitu aspek keuangan, sumber dan penggunaan dana. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini menggunakan modal sendiri, dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama yaitu biaya sewa tempat sekitar 1 juta per bulan dan 12 juta per tahun. Yang kedua, biaya perizinan untuk usaha ini sebesar Rp500.000.
Dan yang ketiga, aktivis dan tetap dan aktivis lancar. Aktivis lancar, aktivis lancar, aktivis tetap. Modifikasi tempat besar 10 ks, mesin kopi, kulkas sekitar 1.500.000, peralatan minimum 1.500.000, meja kursi 2 juta, kipas angin sekitaran 500.000, peralatan pembersih 100.000, mesin kasir sekitaran 1 juta. Jadi jumlah semuanya sekitaran 600 juta. Total aktivitas lancar 20.200.000, total aktivitas tetap 32 juta. Proyek keuangan, proyeksi pendapatan per hari 700, pendapatan per bulan 21 juta. Proyeksi rugi atau laba rugi, pendapatan atau pengeluaran sekitaran 250 juta. Perhitungan break even point dengan memakai harga termurah sekitaran 10 juta. Tetap biaya atau modal sekitaran 252 juta. Harga jual satuan mencakup 10 juta. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.